Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Agus sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara nih sama tim marketing. Pertama, perkenalkan dulu ya Pak, saya Desya sebagai copywriter di tim marketing. Hari ini akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan AOP meeting yang diselenggarakan kemarin nih Pak. Baik. Jadi mewawancara ini sebenarnya tujuannya untuk press release kami. Press release itu ada di website nantinya. Kemudian juga tim juga akan membuat kontennya di media sosial juga. Langsung aja ya Pak. Boleh. Silakan. Kita mau tahu dulu nih Pak, sebenarnya apa sih annual operation meeting itu? Annual operation meeting adalah salah satu meeting tahunan operasional yang dimana itu menjadi agenda rutin yang akan kami canangkan setiap tahun sekali, yang dimana adalah salah satu meeting yang sangat penting di akhir tahun untuk melihat pencapaian tahun sedang berjalan di tahun 2020 dan the next plan di tahun 2021 nanti. Demikian sih Bu. Nah, rencana dan meeting tahunan operasional itu apa sih Pak yang dibahas di meeting tersebut? Yang dibahasnya itu sangat menarik sekali ya. Bahwasanya yang pertama adalah achievement di tahun 2020 ini. Tantangannya, terus jatuh bangunnya, permasalahan, apalagi di situasi pandemik saat ini ya Bu ya. Itu sangat menceritakan, sangat mencerminkan bagaimana struggle-nya tim ADEV, bagaimana struggle-nya tim produksi, struggle-nya tim sales and marketing, tim operational, tim finance, semua tim division bahu-membahu untuk mencapai target yang ditetapkan bersama. Dan yang kedua adalah proposal program kerja baru di tahun 2021 yang dimana setelah kita review 2020 pencapaian kita sejauh mana sampai kita nanti the next plan-nya mau seperti apa. Di samping itu juga kita akan mengajukan budget proposal untuk operasional di tahun 2021 nanti. Itu sih Bu, kurang lebih. Dari proposal kerja tersebut pasti ada bagaimana nih kita harus menyikapi tahun kedepannya agar ada tetap beroperasi secara lancar gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih PT Adif Nasional Indonesia menjawab tantangan 2021? Untuk hal tersebut saya sudah memberikan beberapa cara-cara atau misalkan metode-metode di tahun 2021 ya. Di salah satunya adalah dengan kita menerapkan speed and fast response. Speed and fast response kita itu harus kita tingkatkan, kawan-kawan sekalian. Kita harus kembangkan kembali, kita harus tingkatkan, kita harus review, perbaiki, cek lagi, aktivitas kembali, plan, do, check, action kita harus kuat. Dan kita harus menjadi smart people of PT ADEV. Jadi specific, measurable, achievable, reasonable, dan time bound-nya kita harus kuat. Sehingga nanti tim atau karyawan ADEV semua divisi, semua departemen itu kita memiliki sebutan namanya smart people untuk PT ADEV. Saya pikir itu bisa menjawab tantangan di 2021 yang semakin agile, kita semakin bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis, bahkan kita targetnya bisa menjadi perusahaan yang terpercaya dan terbaik ya di Indonesia, insya Allah seperti itu. Dari tema speed dan fast response yang diambil tadi, kenapa Pak harus tema speed dan fast response itu? Menurut saya sangat tepat ya kalau menurut saya pribadi, dan saya melihat dari poin-poin review tahun-tahun ke belakang, kecepatan itu menjadi nomor satu Bu. Di samping kita harus ketelitian dan keterakuratan dan keterstandarkan. Speed ini cukup mewakili bagi saya pribadi secara manajemen, sehingga teman-teman harus berlari cepat, harus berlari kencang, tanpa meninggalkan standar mutu, standar kualitas, standar legal, standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, compliance by regulation. Itu speed. Fast response, kami semua smart people ADEV harus menjawab tantangan zaman, harus menjawab tantangan pasar, harus menjawab respon-respon baik itu pertanyaan, keluhan, atau misalkan saran, atau misalkan masukan dari customer loyalis kami semuanya,
Itu kami sangat-sangat berbahagia menerima inputan-inputan dari beberapa media-media sosial atau misalkan rekan-rekan kerja kita semua. Jadi saya mengambil 2 tagline yang menurut kami cukup baik di 2021 nanti, yaitu adalah speed and fast response untuk memberikan customer satisfaction, Bu. Ininya seperti itu sih. Nah, dari speed dan fast response itu apa resolusi yang ingin dicapai oleh ADEF di tahun 2021? Resolusinya tahun 2021 bertransformasi. PT ADEF harus bertransformasi. Bertransformasi, kita sudah memiliki logo baru, New ADEF yang pertama, terus New Management, New Energize. New Energize ini udah di kita, PT ADEF, diisi oleh talent-talent yang bermutu tinggi kalau menurut saya. Karena apa? Still youngest, masih muda, berpikiran visioner, dan tanpa melupakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertransformasi dari gaya-gaya lama menuju gaya-gaya baru yang dengan berprinsip sustainability company, continuous improvement. Itu landasan baseline kami. Di samping kami akan mengembangkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan good manufacturing practice di dalam pengolahan Maklon kosmetik. Itu sih, Bu. Untuk bertransformasi nih Pak ke arah yang lebih baru, ya. Gimana ya Pak menurut Bapak cara untuk mewujudkan tujuan tersebut? Oke, dalam hal ini kami di beberapa departemen sudah sepakat untuk meningkatkan satu, menajamkan kembali spesifik pekerjaan seperti apa. Dari sisi smart people tadi, metode smart yang akan kami jalankan di sini adalah spesifik dalam setiap pekerjaan, tiap departemen, tiap divisi, tiap section. Measurable, kita harus measurable. Poinnya seperti apa? Harus jelas. Target plan-nya harus jelas, segala sesuatunya harus jelas semuanya. Terus achievable, target apa sih yang akan kita capai gitu. Kita harus berani mencantumkan target-target sales kita, target operasional kita, target productivity kita, target quality standar kita, target research and development kita, dan target dari human resources department, yang dimana kami terus akan mengembangkan dan memberdayakan talent-talent muda yang dimana memiliki potensial, sehingga kita bisa reorganize atau rebranding, re-knowledge, sehingga sharing knowledge kita berjalan dengan baik, sehingga bertransformasi kita akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah time bound. Kita harus memiliki timeline, kita harus memiliki due date, batasan-batasan waktunya sampai sejauh mana. Dan kita punya target yang jelas, tahun ini semester sekian harus target sekian. Bulan ini harus running automation. Automation mesin kita juga harus kuat, sehingga kita akan untuk mendapatkan productivity yang baik, quality yang baik, sehingga overall equipment effectiveness akan bisa terjaga dalam lantai production. Atau bisa kita sebut dengan line efficiency, overall equipment effectiveness. Itu sih, Bu. Oke, untuk selain speed, fast response, smart people, 5R, GMP, yang paling terakhir adalah dari kami mencanangkan di 2021 adalah automation dan continuous improvement di setiap lini, yang kita namakan cost saving initiative atau CSI, yang dimana clue dasar dari automation dan cost saving initiation itu menjadi modal dasar fondasi kami untuk menciptakan produk yang berstandar, produk yang berkualitas, diproduksi oleh lantai produksi yang bersih, hygiene, good manufacturing practice, dan berwawasan continuous improvement untuk mencapai perusahaan yang sustainability company dari New PT ADEF. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.